Terus, baik rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rekan-rekan semua yang hadir di sini, pada kesempatan ini saya akan rilis beberapa kasus yang merupakan prestasi dari Dipolair Polda Sulawesi Tengah. Yang pertama terkait dengan kasus narkoba. Ini posisi kasus sudah P21. Kemudian terkait dengan tindak pidana kehutanan, ada 2 kasus dalam proses sidik. Kemudian terkait dengan migas, 1 kasus dalam proses sidik, dan 1 kasus terkait dengan perikanan, yaitu penangkapan perikanan dengan menggunakan bahan peledak. Ini 1 kasus dan masih dalam proses sidik. Perlu saya sampaikan rekan-rekan terkait dengan kasus narkotika ini ditangkap pada hari Kamis tanggal 29 April 2001 pukul 13.00 WITA, tepatnya di perairan desa Fatuvea, Kecamatan Bahodobi, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah. Tersangka ada 2, yaitu J dan A. Kemudian barang bukti, ada beberapa barang bukti dari kedua tersangka, masing-masing berbeda barang bukti yang ditemukan. Dari tersangka J ada 1 unit kapal, kemudian mesin tempel, 3 bungkus narkotika jenis sabu, kemudian 1 buah bom dan lain-lain. Kemudian dari permasalahan tersebut atau kasus tersebut, tersangka dijerat pasal 112 ayat 1 dan atau 114 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2011 tentang narkotika, dan pasal 142 ayat 1 junto pasal 91 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dengan ancaman hukuman penjara paling singkat 4 tahun, paling lama 12 tahun, dan denda paling sedikit 800 juta rupiah dan paling banyak 8 miliar rupiah. Ini kasus yang pertama terkait dengan narkoba. Kemudian yang kedua, tindak pidana kehutanan, yaitu menebang hutan atau membuat kayu tanpa izin sah dari instansi terkait, yaitu pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2001 05.30 WITA, yaitu di perairan Bangkele, Kabupaten Morowali Utara. Tersangka D, R, dan A. Barang bukti 1 unit kapal kayu tanpa nama, 1 unit mesin kapal merek Jiangdong 24 PK, 42 batang kayu hutan atau kurang lebih 4 kubik. Kasus dalam proses sidik. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 83 ayat 1 junto pasal 12 Undang-Undang Republik Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, yaitu pasal 55 junto pasal 55 ayat 1 KUHP, dengan ancaman penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun. Kemudian denda 500 juta rupiah dan paling banyak 2 miliar 500 juta rupiah. Itu kasus yang kedua. Kemudian kasus yang ketiga, masih sama, yaitu kehutanan, yang terjadi pada 16 Juni juga pukul 09.00 di pesisir pantai Rumbi-Rumbian, Morowali Utara. Tersangka B dan A. Kemudian proses sidik pengenaan pasal sama dengan kasus yang kedua tadi. Yang berikutnya yaitu kasus tentang migas. Pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2001
pukul 02.00 WITA dini hari. Tempatnya di perairan Desa Tamboyali, Morowali Utara. Tersangka F, Tambayoli, Kabupaten Morowali Utara. Tersangka F, barang bukti 1 unit kapal tanpa nama, 2 unit mesin kapal merek Jiangdong 30 PK dan 24 PK, kemudian 580 liter atau sekitar 11 ton minyak tanah. Ya, atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 55 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang migas, dan atau pasal 323 ayat 1 junto pasal 219 Undang-Undang Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perubahan atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, dengan ancaman pidana 6 tahun dan denda paling tinggi 60 miliar rupiah. Kemudian kasus berikutnya, rekan-rekan sekalian, yaitu kasus perikanan atau penangkapan ikan dengan peledak atau destructive fishing yang terjadi pada hari Selasa tanggal 20 Juni 2021, yaitu di perairan Desa Tatakalai Selatan, Tatakalai Salakan, Kabupaten Banggai Kepulauan. Tersangka US, kemudian barang bukti 1 unit perahu, 1 unit mesin katinting, 1 unit kompresor, 1 ror selang kompresor, 2 buah kaca mata selam, 2 buah sepatu katak, 2 buah jaring pengumpul ikan. Kemudian masih dalam proses sidik. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 85 junto pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 2009 tentang atau perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2001 tentang perikanan, dan pasal 100B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Undang-Undang 41 2009 untuk perubahan atas Undang-Undang Indonesia Nomor 31 Tahun 2001 tentang perikanan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Jadi itu saya berikan dari rekan-rekan, kemudian nanti pendalaman akan dilakukan oleh Pak Dir Polair. Terima kasih. Silakan rekan-rekan untuk menanyakan hal-hal yang belum begitu paham. Terima kasih. Mungkin sebagai tambahan, mohon izin Pak Kabid Humas, sebetulnya ada 1 perkara lagi ya. KSDA sudah P21 juga, sudah tahap 2 bahkan 2 lagi. KSDA ini menangani masalah burung masuk melalui pelabuhan, ada nuri kepala hitam 58 ekor, sudah P21, sudah tahap 2. Dan kebetulan sekarang tersangkanya dititip di sini lagi oleh kejaksaan. Mungkin silakan untuk pendalaman, dan semua ini kegiatan yang dilaksanakan oleh Ditpol Airut Polda Sulteng beserta jajaran yang ada di pos-pos yang tersebar di beberapa wilayah Polres yang dilaksanakan. Mungkin ada pendalaman. Terkait dengan burung tadi Pak, asalnya dari mana dan mau dibawa kemana sebenarnya Pak? Burung asal dari Papua. Dari Papua, transitnya apakah mau diterbangkan, yang jelas sudah masuk ke wilayah Palu, ini sudah dari pelabuhan. Tersangkanya berapa orang? 1 orang. Karena yang bersangkutan yang bawa sendiri dari Papua. Ya, ada lagi. Termasuk hewan endemik yang dilindungi atau seperti apa? Burung nuri kepala hitam adalah termasuk dari hewan yang memang dilindungi dari daftar dari keputusan dunia, yang kepala hitam. Soal minyak tanah tadi kan sudah ada tadi itu.
itu pelakunya apakah mau diperdagangkan kembali atau digunakan? Minyak tanah berasal dari Kendari, yang patut diduga itu adalah minyak bersubsidi ya, minyak tanah yang bersubsidi yang tentunya untuk diperjualbelikan kembali, bukan untuk kepentingan sendiri. Karena dengan 11 ton ini kalau digunakan ini kelelep nanti. Mungkin bisa ada digunakan untuk proyek apa gitu. Sementara hasil pemeriksaan memang di drop di beberapa pelabuhan seperti itu. Hanya untuk pendalaman lebih lanjut nanti kemana-mananya masih dalam proses sidik kita. Tapi yang jelas untuk dijual kembali. Ya, ada lagi? Iya, tapi tadi untuk fungsi minyak tanahnya itu untuk apa? Kalau misalnya di industri, kalau solar kan kita tahu untuk mesin atau genset, ini minyak tanah untuk apa? Kalau saya cerita panjang, tapi ini kan teknis masalahnya, bukan urusan sebenarnya. Saya tidak berkompeten menjelaskan minyak tanah ini bisa untuk apa. Bisa juga untuk mencampur, bisa juga untuk diproduksi kembali, karena boleh nanti rekan-rekan buka bahwa minyak tanah itu adalah MT, ini bahan dasar untuk minyak yang lain. Makanya saya tidak akan, ini kan bukan kompetensi saya menjelaskan untuk apa nanti minyak tanah seperti itu. Yang jelas di sini bahwa barang tersebut adalah barang yang bersubsidi, yang seharusnya diperuntukkan kepada masyarakat kecil yang memang belum menggunakan ini di daerah tertentu, tapi ditapkan dijual kembali seperti itu. Polisi tahunya itu subsidi dari mana? Dari asal usul barang, Kendari masih termasuk beberapa daerah yang masih menerima BBM bersubsidi, maksudnya minyak tanah bersubsidi. Jadi bukan dari agen Bukan, subsidi. bukan. Pak, sedikit lagi Pak. Terkait dengan kayu gelondongan tadi Pak yang 40 batang, itu sebenarnya mau dijual atau seperti apa Pak? Dan yang tersangka bersangkutan apakah sudah melakukan sebelumnya atau ini pertama kalinya dia melakukan hal demikian? Hasil pemeriksaan memang untuk dijual kembali dikirim ke luar daerah, maksudnya keluar daerah dari Morowali Utara. Untuk beberapa kalinya masih pendalaman, memang tidak mungkin kalau satu kali, dan ini sudah kita ungkap dan masih dalam proses penyidikan bagaimana rangkaian selanjutnya masalah apa yang sudah dilakukan oleh para masing-masing tersangka seperti itu. Kemudian sedikit tambah, apakah kayunya ini diambil dari hutan lindung, hutan produksi atau seperti apa Pak? Kayu diambil dari hutan kawasan konservasi, yang jelas-jelas memang itu masuk dalam kawasan hutan lindung seperti itu. Dan kayunya pun kayu jenis yang khusus khas dari wilayah Morowali. Nama kayunya bisa disebutkan Pak? Nama kayu apa? Bahasa di sananya minyak batu. Kumia batu dengan kolon apa gitu ya namanya. Ini yang ada hanya di sana aja, kumia batu itu. Minyak batu bahasa lokalnya. Kayu keras, ini kayu keras juga. Kayu mungkin jenis kelas 1. Sama dengan kayak kayu hitam juga lah, kelas 1 seperti itu. Kolon atau apa namanya? Kayu unik. Kumia dengan ini ada nama bahasa kumia. lokal minyak batu. Kumia batu. Ini penangkapan di darat tadi. Satu di perairan, satu lagi di pantai. Awalnya. Ya, memang kalau untuk darat dalam pengembangannya nanti, karena kita tidak akan terlalu mencampur masuk ke darat. Yang penting kita sesuai dengan kewenangan kita, kebetulan di perairan kita tangani dengan di perairan dulu. Ini kayu yang ini Pak, sudah ada pembelinya memang Pak atau baru mau dicarikan pembeli? Siap untuk diangkut pakai truk. Sudah ada yang menunggu truk soalnya seperti itu. Tapi belum seperti ini, kalau bubar semua, jadi kita ambilnya masih di wilayah perairan. Lagi? Pas. Deh. Oke. Kalau tidak ada, nah ini barang buktinya. Kalau ini kompresor kaitan dengan masalah destructive fishing, yang illegal fishing. Kan kalau kayu dengan minyak, posisi minyak tanah ada di kolong dale. Kemungkinan itu lelang ya. Dan proses lelang di KPKNL seperti itu. Sebagai pengganti nanti pengganti barang bukti adalah uang hasil lelangnya. Jadi untuk
barang bukti BBM kapal nanti akan saya share sama Pak teman dari Mas. Foto-fotonya saya ada bagusnya kan mungkin saya jadikan kayu. Termasuk kayunya bilang juga Pak ya? Atau seperti apa? Selama itu ada nilai ekonomi buat negara dan bukan barang berbahaya itu dapat dilakukan pelelangan. Kecuali kalau barang berbahaya itu kan memusnahkan, tapi kalau ada nilai ekonomi yang untuk negara itu dapat dilakukan pelelangan. Dan pelaksanaan lelang mungkin nanti dilaksanakannya di Kodal saja, karena kalau dibawa ke sini malah biayanya lebih tinggi seperti itu. Jadi kebetulan hadir saya pakarnya dari Krimsus, Pak Dik, mantan KBO di Ohairun, pasir sudah. Kalau narkoba tidak dilelang. Sebetulnya satu narkoba itu ada di mana ya? Ada cap tikusnya ya. Sebetulnya bukan hanya narkoba, ada cap tikusnya juga sebetulnya. Jadi ada undang-undang ini juga. Tidak hanya narkoba yang dua tersangka itu, satu masalah cap tikusnya juga. Bisa dites atau asli berarti. Iya. Baik, ada lagi? Jangan Pak nanti tidak terbit berita itu. Kalau tidak ada, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.